Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Adena Zuhri dengan NIM 1124.009, kelas PAI 4A. Di sini saya membuat video tentang modul pembelajaran evaluasi pembelajaran PAI. Di sini saya memilih judul evaluasi autentik pembelajaran akhlak dan karakter di pelajaran akidah akhlak. Mengapa saya memilih judul ini? Dikarenakan judul ini memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap salah satu tantangan utama dalam menilai karakter autentik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan. Dan untuk memastikan bahwa instrumen observasi atau kuesioner yang digunakan ini benar-benar valid dan dapat diandalkan dalam mengukur sikap atau karakter siswa tersebut dan bisa dijadikan sebagai statistik sebelum diterapkan terhadap peserta didik. Yang kedua, judul ini logis dikarenakan membahas bagaimana digunakannya guru atau pendidik untuk menguji apakah ada keselarasan ataupun perbedaan signifikan antara nilai yang diberikan oleh para guru, penilaian diri siswa itu sendiri, dan penilaian terhadap teman sebaya. Yang ketiga, untuk melihat apakah pembelajaran akidah akhlak benar-benar berhasil untuk membentuk karakter yang diperlukan untuk pengukuran sebelum pretest atau sebelum tes dan sesudah tes atau post tes pembelajaran. Untuk yang keempat ada untuk data evaluasi autentik yang seringkali berbentuk catatan, anekdot, atau skala sikap kualitatif sangat baik, baik, dan cukup. Yang kelima, untuk mengevaluasi kembali bagaimana cara pembelajaran akidah akhlak dan akhlak yang seringkali tidak diterapkan oleh siswa ketika berada di luar lingkup sekolah. Dan mereka itu seringkali banyaknya anak-anak yang tidak memiliki akhlak ataupun karakter yang baik dan yang berarti pendidik kurang berhasil dalam menerapkan pembelajaran akidah akhlak dan dibutuhkan evaluasi kembali. Baik, untuk selanjutnya masuk ke pembelajaran modul evaluasi autentik pembentukan karakter dan akhlak dalam pembelajaran akidah akhlak. Untuk latar belakangnya dan paradoks pedagogis dalam modul ini, yang pertama ada paradoks utamanya tentang tingginya nilai kognitif atau tes tulis yang tidak berbanding lurus dengan kualitas akhlak nyata yang diterapkan oleh peserta didik. Yang kedua ada fenomena empiris, yakni peserta didik yang mampu menghafal dalil dan menjawab soal teoretis namun lemah dalam penerapannya dalam nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian sosial sehari-hari. Yang ketiga ada faktor disrupsi digital, yakni paparan media sosial, budaya instan, dan krisis keteladanan yang mempercepat pergeseran orientasi nilai-nilai pada generasi peserta didik. Yang keempat ada kelemahan evaluasi konvensional, yakni instrumen tes tertulis atau pilihan ganda atau esai yang hanya mengukur ranah kognitif atau knowing yang gagal dalam menjangkau ranah afektif atau perilaku. Yang keenam ada urgensi pergeseran paradigma yang diperlukan pendekatan evaluasi autentik yang dapat mengukur perilaku nyata dan bukan hanya sekedar pengetahuan verbal peserta didik. Baik, masuk ke kajian teori yang pertama tentang taksonomi afektif yang menurut ahli Cradwell, Benjamin S. Bloom, dan Masya. Yang pertama ada landasan teoretik. Taksonomi ranah afektif mulai dikembangkan oleh David Cradwell, Benjamin Bloom, dan Bertram Masya pada tahun 1964 yang digunakan sebagai kerangka hierarkis internalisasi nilai. Yang kedua ada receiving atau penerimaan, yakni kesediaan peserta didik dalam menerima stimulus atau nilai akhlak secara pasif, hanya sekedar memperhatikan. Yang ketiga ada responding atau partisipasi,
Peserta didik mulai memberikan reaksi aktif dan menunjukkan kesediaan merespon nilai yang diajarkan oleh guru. Yang keempat ada valuing atau penilaian dan penghargaan. Peserta didik memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang dapat menunjukkan komitmen awal dan membuat peserta didik ini menjadi lebih bersemangat karena telah mendapatkan hadiah atau penghargaan yang telah diberikan. Yang kelima ada organization atau pengorganisasian, yakni nilai-nilai yang yang diterima dan disusun ke dalam suatu sistem nilai pribadi yang koherensif. Yang keenam ada characterization atau karakterasi, yakni nilai telah menyatu dalam pola hidup dan menjadi watak yang menetap. Yang terakhir ada titik temu dengan konsep Islam, yakni tingkatan characterization identik dengan konsep al-malakah atau kemampuan yang telah mendarah daging atau menjadi tabiat dalam khazanah pendidikan akhlak Islam. Selanjutnya kajian teori 2 tentang sintesis filosofi yang di eh, yang dikarang oleh Al-Ghazali dan Thomas Licona. Yang pertama, konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Akhlak ini didefinisikan sebagai hayatun fin an-nafsi rosihatun atau sifat yang tertanam kokoh dalam jiwa setiap individu. Yang kedua, melahirkan perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Yang ketiga, ada akhlak sejati, bukan perilaku yang dipaksakan atau sesaat, melainkan buah dari proses pembentukan jiwa yang mendalam. Yang kedua, menurut ahli triad moral, menurut Thomas Licona. Yang pertama ada moral knowing atau pengetahuan moral, kesadaran moral, pengetahuan nilai, penalaran moral, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada moral feeling atau perasaan moral, yakni hati nurani, empati terhadap sesama, cinta kebaikan, kontrol diri, kerendahan hati. Yang terakhir ada moral action atau tindakan moral, yang harus ada kompetensi dan kemauan dari individunya dan kebiasaan atau habit dalam berperilaku yang baik. Selanjutnya tentang sintesis konseptual dan implikasi bagi evaluasi. Yang pertama ada sintesis konseptual utama, yakni landasan terpadu yang menggabungkan taksonomi afektif dari Benjamin dan dari Cradwell dengan konsep Malaka Al-Ghazali dan triad moral yang menurut Thomas Licona. Inti dari pemahaman ini, akhlak sejati adalah kondisi jiwa yang mantap, tercermin dalam kesatuan. Yang pertama untuk mengetahui kebaikan, yang kedua mencintai kebaikan, yang ketiga melakukan kebaikan secara konsisten. Tingkat tertinggi dalam perilaku ini dalam pembelajaran ini nilai menjadi karakter yang spontan dan muncul tanpa paksaan ataupun pengawasan. Jadi itu murni dari setiap individu, hati nurani setiap individu sendiri dan tergerak untuk melakukannya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang kedua ada keterbatasan evaluasi tes tertulis yang hanya mengukur ranah pengetahuan, belum mampu menjangkau dalam penghayatan dan perilaku nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak dapatnya membedakan hafalan materi yang dengan nilai yang benar-benar, dan menjadi kepribadian yang tidak mampu dalam menangkap konsistensi sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin jadi PR untuk peserta didik karena banyaknya siswa yang tidak menghayati dan mencerminkan atau mengamalkan perilaku-perilaku yang telah diajarkan oleh peserta dari pendidik. Yang ketiga ada prinsip evaluasi baru. Yang pertama ada holistik, yakni mengukur keselarasan pemahaman, perasaan, dan tindakan. Yang kedua ada autentik, yakni berbasis perilaku nyata dalam situasi sebenarnya.
Yang ketiga ada berkelanjutan atau memantau perkembangan yang bertahap, bukan hanya hasil akhir individu. Yang keempat ada terpadu atau menggunakan berbagai sumber data untuk objektivitas penilaian. Selanjutnya yang keempat ada implikasi terhadap teknik penilaian. Eh, Yang untuk teknik fokus pengukuran ada yang pertama ada observasi perilaku atau perilaku nyata dalam aktivitas sekolah. Yang kedua ada penilaian diri, yakni refleksi dan kesadaran batin. Yang ketiga ada penilaian antar teman atau sikap dia individu ketika dalam pergaulan sehari-hari yang bisa menjadi sumber dalam mengukur penilaian siswa tersebut. Yang keempat ada catatan anekdot atau momen perilaku yang spontan. Jadi perilaku itu terjadi langsung tidak adanya planning atau rencana. Jadi perilaku itu murni spontan dari siswanya. Yang kelima ada tujuan dan hasil akhir. Dari sekedar yang pertama ada dari sekedar menilai hafalan. Terlanjut memantau perubahan kepribadian kepribadian dari administrasi raport. Yang selanjutnya dasar pembinaan karakter yang berkelanjutan atau mewujudkan peserta didik yang cerdas, beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya karakteristik mata pelajaran akidah akhlak di madrasah. Dalam dimensi vertikal atau hablum minallah yang berkaitan dengan langsung tauhid atau Allah. Yang pertama berkait berkaitan dengan hubungan manusia dengan seorang individu dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada meliputi keimanan, ketakwaan, spiritual atau muraqabah dan atau perasaan yang senantiasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan. Jadi setiap individu bisa mengontrol segala perilaku atau hal-hal yang akan dilakukan itu dipikir terlebih dahulu. Selanjutnya ada dimensi horizontal, yakni hablum minan nas yang berkaitan dengan manusia dan lingkungannya. Dan dalam hablum minan nas ini meliputi akhlak sosial, kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Selanjutnya kekhasan mata pelajaran akidah akhlak yakni muatan keyakinan tentang akidah sekaligus perilaku akhlak secara terintegrasi. Selanjutnya ada ragam teknik evaluasi autentik non-test. Yang pertama bisa melakukan observasi sistematis atau systematic observation, yakni pengamatan yang berkelanjutan terhadap perilaku peserta didik dengan menggunakan pedoman atau rubrik yang terstruktur dan konsisten. Yang kedua ada penilaian diri atau muhasabah, self assessment, yakni peserta didik harus mampu melakukan refleksi dan introspeksi diri terhadap sikap dan perbuatannya sendiri dan berdasarkan konsep muhasabah dalam Islam. Yang ketiga ada penilaian antar teman atau peer assessment, yakni peserta didik saling menilai perilaku akhlak temannya dalam interaksi sosial sehari-hari dalam lingkup madrasah atau sekolah. Yang keempat ada jurnal catatan atau anekdotal record, yakni catatan naratif guru dalam mengenal peristiwa atau insiden penting terkait perilaku peserta didik yang bersifat spesifik dan kontekstual. Untuk uh, Selanjutnya ada template instrumen penilaian sikap spiritual dan sosial berbasis indikator perilaku terukur atau skala skor dalam penilaian peserta didik. Yang pertama adalah ada hablum minallah, yakni aspek yang dinilai ini muhasabah, kesadaran yang diawasi terhadap ketika beribadah kepada Allah. Indikatornya dengan menunjukkan kehati-hatian dalam bersikap meskipun tidak diawasi guru
dan dalam melaksanakan ibadah wajib tanpa diperintah oleh orang lain. Untuk skala skornya ada 4, yakni selalu, 3 sering, 2 kadang, 1 belum tampak. Teknik penilaiannya dengan observasi sistematis dan jurnal anekdot. Yang kedua ada hablum minan nas, yakni kehusukan ibadah. Untuk indikatornya dengan menjaga adab dan konsentrasi saat berdoa, sholat berjamaah ataupun membaca Al-Quran di lingkungan madrasah. Untuk penilaiannya sama dari 4 sampai 1. Untuk teknik penilaiannya dengan observasi dan penilaian diri. Yang ketiga ada kejujuran atau sidik, yakni mengerjakan tugas dan dengan ujian dari mengerjakan tugas ujian tanpa mencontek dan mengakui kesalahan secara terbuka dan menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang diberikan atau jujur dalam menyampaikannya. Untuk penilaian sama, teknik yang digunakan penilaian antar teman dan observasi. Yang keempat ada tanggung jawab atau mas'uliyah, yakni menyelesaikan tugas piket dan tugas akademik secara tepat waktu dan berani menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Untuk skala skor sama, teknik penilaiannya dengan jurnal anekdot dan penilaian diri. Yang terakhir ada toleransi dan kepedulian sosial, yakni menghormati perbedaan pendapat teman dan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan tanpa diminta. Penilaian skornya sama, selanjutnya teknik yang digunakan dengan penilaian antar teman dan observasi. Selanjutnya rumus contoh template instrumen yang digunakan dalam mengukur perilaku peserta didik. Untuk komponennya bisa dengan rumusan untuk mengukur karakter akhlak peserta didik. Yang pertama bisa dengan rumus yang pertama dengan skor perolehan, yakni nilai akhir sama dengan skor perolehan ditambah skor maksimal dikali 4. Yang kedua ada kategori predikat sikap, yang sikap sangat baik diukur dari angka 3,51 sampai 4,00, yakni sangat baik. Yang kedua, nilai baik diukur dengan angka 2,51 sampai 3,50, yakni baik. Yang ketiga ada cukup, diukur dari nilai 1,51 sampai 2,50. Yang terakhir ada nilai kurang dengan penilaian 1 sampai 1,50. Untuk deskripsi raport, nilai kuantitatif dikonversi menjadi deskripsi kualitatif naratif yang mencantumkan capaian dominan dan aspek yang perlu untuk ditingkatkan. Selanjutnya, skor perolehan dari observasi diolah menggunakan rumus konversi menghasilkan nilai akhir dalam skala 1 sampai 4. Nilai tersebut dikonversi menjadi predikat kualitatif lalu dideskripsikan secara naratif dalam rapor peserta didik, sehingga orang tua dan peserta didik memperoleh gambaran yang jelas dan bermakna terhadap kelebihan dan kekurangan peserta didik. Untuk kesimpulan dari modul pembelajaran ini, jika ingin metode ini berhasil, maka diperlukannya pergeseran paradigma dari penilaian yang sebelumnya hanya berfokus pada penguasaan materi menuju penilaian yang menyeluruh, yakni mencakup pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai yang diberikan atau pengamalan yang diberikan oleh pendidik dan harus diamalkan oleh peserta didik. Selanjutnya bisa dengan cara mengevaluasi autentik non-test yang merupakan instrumen yang sangat tepat untuk mengukur pembentukan karakter dan akhlak karena mampu menangkap kondisi nyata peserta didik. Selanjutnya, keberhasilan penerapannya memerlukan kompetensi guru dalam menyusun instrumen dan dukungan kebijakan lembaga pendidikan serta sinergi dengan orang tua yang bisa diajak kerjasama dalam mendidik peserta didik tadi.
Dan selanjutnya penerapan sistem ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam secara utuh dan dapat melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, kokoh keimanannya dan mulia akhlaknya. Selanjutnya yang terakhir tentang rekomendasi strategis atau saran untuk para guru. Yang pertama bagi guru PAI bisa dengan menerapkan teknik non-tes atau observasi penilaian diri antar teman dan jurnal anekdot secara konsisten dan terjadwal. Bukan insidental yang hanya mendokumentasikan bukti perilaku secara objektif. Karena itu bukti itu tidak selalu siswa tersebut tidak selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan foto. Maka dari itu diperlukannya observasi yang menyeluruh agar bisa merangkum penilaian peserta didiknya dan yang berkelanjutan sebagai portofolio autentik peserta didik. Yang kedua, bagi madrasah atau institusi, harus madrasah ini harus menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis penyusunan instrumen evaluasi autentik bagi guru dalam mengalokasikan waktu khusus dalam kalender akademik untuk proses observasi dan pencatatan sikap agar lebih terstruktur dan lebih rapi pengerjaannya. Yang ketiga ada bagi pengembang kebijakan. Pengembang kebijakan ini harus mampu mengintegrasikan standar evaluasi autentik akhlak ke dalam regulasi kurikulum madrasah secara eksplisit, yakni mengembangkan sistem digital pencatatan sikap yang terintegrasi untuk mempermudah dokumentasi dan pelaporan guru dalam mencatat penilaian peserta didik tadi. Mungkin itu dari saya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi